Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang kesekian kali yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu, saya mau ajak kita untuk membaca bersama-sama satu bagian firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Sudah Bapak Ibu? Sudah dapat semua ya? Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, iya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya akan ulangi pada bagian yang kedua. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah plot twist. Wah, itu makanan apa ini ya? Gitu ya. Tapi anak muda saya yakin pasti mereka paham dengan kata ini. Ya Bapak Ibu, plot twist, sebuah realita dari kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa waktu ini ada beberapa berita yang viral begitu ya, ada beberapa berita yang cukup jadi perhatian begitu ya. Nah, salah satunya adalah peristiwa yang ada di sekitar Cisarua ya, di Bogor ya, seperti itu. Nah, salah satu media nasional itu menulis sebuah artikel, sebuah tulisan dengan judul yang menurut saya menarik sekali. Dia tulis dengan tulisan yaitu plot twist di Cisarua gitu ya. Nah Bapak Ibu, kenapa ada ini? Nah sebenarnya ini karena ada suatu peristiwa di mana di puncak Cisarua itu, Bogor itu keadaannya sedang memanas. Kenapa memanas? Karena puluhan warga itu sedang berkerumun, mereka bergerombol, mereka sedang mengepung sebuah tempat wisata, wahana wisata yang ada di sana. Mereka protes sedemikian rupa, mereka ingin menghancurkan tempat itu karena mereka merasa bahwa tempat itu sudah merusak ekosistem dan merusak kehidupan yang ada di sana. Jadi itu mengakibatkan begitu banyak hal yang buruk di sekitar itu. Nah Bapak Ibu, masyarakat pada waktu itu begitu luar biasa ricuh. Mereka ramai datang-datang dan ke sana dan kemudian mereka mencoba untuk merangsek, mereka mencoba untuk menghancurkan begitu ya. Dan ternyata tiba-tiba pada waktu itu datang petugas keamanan. Wah, kira-kira apa yang ada dalam pikiran mereka? Wah ini bentrok ini sebentar lagi nih, betul ya? Kalau kemudian ini sudah banyak orang, kemudian aparat keamanan datang, biasanya mereka akan, tugas mereka apa? Melakukan pengamanan, betul ya? Supaya tidak ada kerusuhan, tidak ada sesuatu yang penghancuran dan lain sebagainya. Bapak Ibu mereka mungkin sudah siap-siap tegang ini. Mereka sudah siap-siap, wah ini bisa bentrok ini pasti bentrok ini dengan aparat gitu ya. Tapi Bapak Ibu apa yang terjadi? Tiba-tiba beberapa menit kemudian, aparat ini kemudian bergerak serentak dengan peralatan yang ada, mereka robohkan semua wahana wisata di situ. Nah masyarakatnya jadi bingung, dipikir mau bentrok ternyata apa? Tambah apa yang mereka harapkan itu terjadi. Jadi pikirannya mau bentrok, kemudian berubah apa? Mereka senang dan bersuka cita bareng-bareng. Kenapa? Apa yang mereka tidak pikirkan, itulah yang terjadi dalam peristiwa itu. Nah Bapak Ibu, satu peristiwa lagi adalah peristiwa yang terjadi di dalam dunia industri begitu ya. Bapak Ibu di Solo kita tahu ada sebuah perusahaan tekstil terkenal begitu ya, yang namanya Stritek Solo begitu. Oh itu terkenal sekali. 58 tahun luar biasa Bapak Ibu. Ada begitu banyak prestasi yang mereka capai. Ya Bapak Ibu bahkan kain hasil mereka itu dipakai untuk NATO jadi seragam. Bayangkan betapa luar biasanya. Sampai tahun 2024 mereka sebenarnya terlihat masih sangat luar biasa. Tetapi sayangnya di awal tahun 2025 ada sesuatu yang terjadi yang di luar prediksi banyak orang pada waktu itu. Pada waktu itu mungkin semua pegawai Stritek berkata bahwa oke, saya senang bisa kerja di tempat ini, sebuah perusahaan yang besar,
yang luar biasa terkenal. Sebuah perusahaan yang bahkan tidak hanya dikenal di Indonesia, bahkan di luar negeri, bahkan di seluruh dunia. Mungkin mereka punya kebanggaan yang sangat luar biasa. Tapi kemudian apa yang terjadi? 28 Februari, perusahaan itu dinyatakan bangkrut dan ditutup. Itu menjadi satu titik perubahan yang sangat besar dalam kehidupan banyak orang di situ. Ada begitu banyak ribuan orang yang menggantungkan hidupnya di sana. Itu mereka sepertinya hidup mereka itu berubah seketika. Bapak Ibu mungkin dari mereka berkata, waduh saya ingin sampai pensiun kerja di situ. Mungkin ada yang baru masuk dia berkata, aduh aku senang bisa masuk di sebuah perusahaan yang besar. Tetapi realitanya apa? Kenyataannya apa? Itu berubah dengan begitu cepat. Dan akhirnya mereka kehilangan pekerjaan. Perusahaan yang begitu luar biasa besar, perusahaan yang begitu luar biasa hebat itu harus berhenti. Sesuatu yang tidak mereka harapkan, sesuatu yang mereka tidak pernah duga, sesuatu yang mereka tidak pernah inginkan dalam kehidupan mereka. Mungkin dari mereka mungkin berharap, oke lah kalaupun ditutup, tunggu sampai lebaran, setidaknya saya mungkin dapat THR. Tapi kenyataannya mereka harus berhenti, bahkan sebelum mereka memulai puasa. Bayangkan Bapak Ibu, itu satu perubahan yang sedemikian rupa besarnya, sedemikian rupa cepatnya dalam kehidupan mereka. Dan mereka tidak bisa menghadapi semuanya itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sih sebenarnya plot twist itu ya? Saya nggak ngerti, ini kenapa nggak bisa dimunculkan ya? Plot twist adalah sebuah perubahan. Perubahan apa? Perubahan yang mendadak dalam alur cerita yang tidak terduga. Nah ini biasanya dalam dunia film ya Bapak Ibu ya. Jadi plot twist itu apa? Plot twist adalah sebuah perubahan mendadak dalam alur cerita yang tidak terduga. Dalam plot twist itu sering digunakan untuk membuat cerita itu lebih menarik, mengejutkan audiens atau menghadirkan perspektif baru. Nah Bapak Ibu, next mungkin ya. Oke, next lagi. Oke. Nah Bapak Ibu contohnya apa? Nah salah satu contoh itu ternyata saya itu paling suka, salah satu komik yang menurut saya plot twistnya itu menarik, itu komik itu Conan atau animasi film Conan gitu. Nah ternyata anak saya juga suka film Conan. Jadi zaman bapaknya tahun 90-an suka baca komik Conan, tahun 80-an suka baca komik Conan. Nah anak saya ternyata suka animasi Conan. Nah kenapa itu menarik Bapak Ibu? Karena film ini atau animasi ini buat saya Bapak Ibu ya, itu nggak bisa diduga. Apa yang terjadi? Biasanya pembunuhnya atau pelakunya itu adalah orang yang tidak pernah terpikirkan bahwa dialah pelakunya. Jadi bahkan di awal itu kelihatannya orang ini adalah orang yang baik-baik saja, orang yang mungkin tidak terkait dengan peristiwa itu, dia punya alibi yang kuat, dia punya alasan yang kuat gitu ya. Tapi ternyata pada akhirnya dialah sang pelaku itu sendiri. Nah itu menjadi satu plot twist yang luar biasa. Satu akhir yang tidak didapat diduga gitu ya. Dan itu sangat menyenangkan Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya adalah, kalau plot twist itu terjadi dalam kehidupan kita, apa rasanya? Kalau plot twist itu yang kita alami, ada sebuah perubahan yang terjadi secara mendadak dan kita tidak sanggup dan kita tidak siap dengan perubahan itu. Kira-kira apa yang terjadi? Coba bayangkan Bapak Ibu, bagaimana kalau plot twist itu menghampiri kehidupan kita? Atau jangan-jangan plot twist itu mungkin sedang kita hadapi dan kita sedang jalani. Bapak Ibu, saya mau ajak kita untuk belajar kehidupan yang penuh dengan plot twist, penuh dengan perubahan yang luar biasa, yaitu dari kehidupan Yusuf. Dari kehidupan Yusuf. Saya yakin Bapak Ibu tahu cerita Yusuf. Bapak Ibu mungkin paham cerita ini dari sejak sekolah minggu. Bapak Ibu, saya mau katakan begitu banyak plot twist, begitu banyak perubahan yang mendasar, yang cepat yang dialami oleh orang yang namanya Yusuf ini. Bapak Ibu kalau kita lihat, next, kalau kita lihat, itu ada dua fase kehidupannya. Pertama fase bersama dengan keluarganya, yang kedua fase ketika dia di Mesir. Ketika dia bersama dengan keluarganya Bapak Ibu, ketika seorang anak itu lahir, tadi kita melihat ada penyerahan anak. Ketika seorang anak itu lahir, seharusnya itu jadi kebahagiaan, betul enggak?
Seharusnya itu menghadirkan sukacita nggak? Betul ya? Seharusnya itu menjadikan sesuatu yang menyenangkan bagi keluarga itu. Tapi saya mau katakan ketika Yusuf itu hadir, ketika Yusuf itu ada di tengah-tengah keluarganya, dia juga pasti berkata bahwa aku ini anak ke-11, aku anak yang kecil juga di antara saudara-saudaraku yang lain. Dan sebagai seorang anak kecil apa yang diharapkan oleh Yusuf? Dia berharap bahwa kakak-kakaknya menerima dia dengan baik, betul nggak? Ketika sebagai seorang adik, dia merasa bahwa dia berharap kakak-kakaknya bisa melindungi dia. Sebagai seorang adik, seorang anak kecil, dia berharap apa? Kakak-kakaknya itu akan merangkul dia, menerima dia. Dan dia bisa hidup bahagia bersama dengan kakak-kakaknya. Dia bisa hidup senang dengan keluarganya. Dia bisa diterima oleh orang tuanya, dia bisa diterima oleh saudara-saudaranya. Tetapi realitanya apa Bapak Ibu Saudara? Ada satu kondisi yang luar biasa. Ketika dia datang, ketika dia hadir dalam keluarga itu, kehadiran Yusuf tidak dimengerti sebagai sesuatu kehadiran yang membahagiakan. Tetapi kehadiran apa? Yang mengancam buat saudara-saudaranya. Yusuf itu dianggap ancaman oleh saudara-saudaranya. Yusuf itu tidak diterima oleh saudara-saudaranya. Ketika dia berpikir dia harusnya diterima, ternyata dia ditolak oleh saudara-saudaranya. Bahkan ketika papanya itu memberikan kepercayaan kepada Yusuf, Yusuf mungkin berkata, oke, aku bisa membantu kakak-kakakku. Tetapi apa yang terjadi? Kakak-kakaknya gak senang ketika Yusuf diberikan kepercayaan. Yusuf berpikir dia bisa melakukan sesuatu yang baik untuk keluarganya, tapi keluarganya tidak bisa menerima apa yang dia lakukan. Oh Bapak Ibu, saya yakin dan percaya itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Mungkin dia dikucilkan oleh saudara-saudaranya. Satu keadaan hidup yang tidak dia harapkan. Ketika dia bermimpi, 2 kali dia bermimpi. Dan dia punya visi besar, dia punya impian besar, dia punya satu cita-cita besar dalam hidupnya. Ketika kita punya cita-cita, ketika kita punya satu visi besar dalam kehidupan kita, apa yang kita harapkan dari orang lain? Kalau bisa orang itu mendukung kita, mensupport kita, memberikan satu motivasi, kerjakan itu, kamu pasti bisa. Kamu bisa mencapai itu, betul? Seorang anak ketika dia punya cita-cita, apa yang diharapkan dari papa mamanya? Dia berharap papanya akan berkata, nak cita-citamu bagus sekali. Papa dukung kamu, papa support kamu. Papa akan lakukan apapun supaya cita-citamu terjadi. Supaya apa yang kau inginkan itu bisa tercapai. Bukankah itu yang seharusnya diharapkan oleh Yusuf? Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya apa? Saudara-saudaranya bukan hanya mencemooh dia, bahkan mengancam dia. Papa mamanya pun bilang apa? Apa kamu gak gila nak? Papa mamamu harus nyembah kamu. Satu harapan yang tidak terjadi. Dia berharap diterima, dia diharap didukung. Tapi papa mamanya bilang apa? Mimpimu itu terlalu aneh untuk menjadi kenyataan. Jangan-jangan banyak anak muda di sini yang juga ngalamin kayak gitu. Impianmu terlalu aneh untuk jadi kenyataan. Mau makan apa dengan impianmu seperti itu? Banyak anak muda digitukan kan. Kamu mau jadi gamers, kamu bisa hidup apa dari gamers? Oh bisa kaya, siapa bilang gak bisa hidup? Bisa hidup kalau seorang gamers yang hebat kan. Mungkin orang tuamu akan menghina engkau dan berkata, mau jadi apa kamu jadi kayak gitu? Satu kondisi yang sebenarnya berbeda dengan apa yang kita harapkan. Kita pingin dapat dukungan tetapi ternyata kita malah dapat cacian. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Bukannya dia dilindungi, dia dibuang di sumur supaya apa? Mati. Coba bayangkan, dia berharap dilindungi tapi hidupnya begitu rupa. Sampai pada satu titik inilah momen plot twist terbesar dalam hidupnya mungkin. Apa yang terjadi? Dia dijual sebagai seorang budak. Oleh siapa? Saudaranya sendiri. Bayangin. Dia ingin hidup bersama dengan keluarganya, dia ingin hidup bersama dengan saudara-saudaranya, dia ingin hidup bersama dengan papa mamanya. Tetapi apa yang terjadi? Hidupnya tiba-tiba berubah ketika apa? Kemudian dia dijual oleh saudara-saudaranya menjadi seorang budak. Bayangkan Bapak Ibu. Saya yakin Yusuf tidak pernah berpikir bahwa kakak-kakaknya akan berbuat sedemikian rupa. Dia tidak berpikir bahwa kakaknya akan menjual dia.
Tapi itulah yang terjadi, satu plot twist perubahan terbesar dalam hidupnya terjadi pada waktu itu. Dari seorang anak yang bebas menjadi seorang budak. Itu tidak berhenti di sana. Ketika dia Mesir, Yusuf luar biasa bekerja dengan sangat luar biasa. Ketika dia bekerja dengan sangat luar biasa, dia mendapatkan pujian dari Potifar. Ketika dia dapat pujian dari Potifar, dia juga tidak hanya dapat pujian dari Potifar, dia dapat apa? Dia dapat kepercayaan dari Potifar. Mungkin Yusuf berkata, oh mungkin sebentar lagi, sedikit lagi, cita-citaku tercapai. Aku sekarang menjadi seorang yang punya otoritas. Aku sekarang jadi orang yang punya kemampuan untuk bisa memimpin, menghandle dan lain sebagainya. Ketika Yusuf mungkin sedang berpikir seperti itu, tiba-tiba perubahan besar terjadi. Masalahnya di mana? Potifar mempercayakan semua hartanya, semua hambanya. Tapi sayangnya istrinya Potifar juga ingin diserahkan ke Yusuf. Tapi Yusuf gak mau, itu masalahnya. Istrinya Potifar selalu berharap, Yusuf, aku menyerahkan hidupku sama kamu, Yusuf. Tapi Yusuf berkata, enggak, semua hal memang diserahkan Potifar sama aku. Tapi kamu enggak. Apa yang terjadi? Plot twist terjadi lagi dalam hidupnya, betul gak? Dia sudah mungkin nyaman hidupnya di rumah Potifar. Dia sudah enak hidupnya di rumah Potifar. Tapi apa yang terjadi dengan hidup Yusuf pada waktu itu? Dia difitnah. Sesuatu yang mungkin dia tidak pernah bayangkan. Aku sudah kerja dengan maksimal. Aku sudah kerja dengan baik. Semua kemampuanku sudah kukerahkan sedemikian rupa. Segala cara sudah kulakukan sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya usaha dari tuanku Potifar ini bisa berhasil. Tetapi kenapa? Di dalam semua kebaikan itu. Tiba-tiba apa? Dia difitnah dan hidupnya hancur. Bapak Ibu, sakit itu. Sakit Bapak Ibu. Sudah kita lakukan sesuatu yang baik sama orang. Kita sudah buat baik kepada mungkin pimpinan kita dan lain sebagainya. Kita sudah lakukan the best. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Yang kita terima adalah kita difitnah. Bahkan kita mungkin harus keluar dari pekerjaan kita. Sakit bukan? Itu perubahan yang besar yang harus dihadapi oleh Yusuf. Akhirnya apa? Dia masuk penjara. Bisa keluar gak? Kemungkinan seharusnya Yusuf ketika dia masuk penjara sebenarnya dia gak punya harapan apa-apa lagi. Sebagai seorang budak mungkin dia akan mati sampai akhir hidupnya di penjara itu. Siapa yang bisa bela budak pada waktu itu? Tetapi apa yang dia lakukan oleh Yusuf? Dia kerja. Dia melakukan, dia bantu, mungkin dia punya pikiran siapa tahu kalau saya bantu kerja ini dan lain sebagainya, saya melakukan yang baik, nanti kepala penjara ini bertindak baik dan kemudian mengatakan bahwa saya ini orang baik, saya masuk penjara bukan karena kesalahan saya masuk penjara bukan karena perbuatan saya yang salah. Siapa tahu itu mungkin bisa terjadi, bisa saja itu ada dalam pikiran Yusuf. Dia kerjakan semuanya dengan baik. Apa yang terjadi? Dia kerja dengan baik, siapa yang dapat pujian? Kepala penjara. Bapak Ibu rela begitu? Kerja capek-capek di kantor, kerja capek-capek di perusahaan, luar biasa kita maksimal, totalitas, dan kemudian yang dapat penghargaan teman kita. Sakit gak? Sakit gak? Sakit Bapak Ibu. Bayangin. Sudah begitu ya gak dapat apa-apa, cuma dapat kepercayaan, kamu suruh kerja aja, terus kerja, gak dapat apa-apa. Yang dapat penghargaan siapa? Kepala penjara. Rela gak hidup kita kayak gitu? Mau gak? Gak mau lah. Saya yakin pasti berat bagi Yusuf pada waktu itu. Dan ketika dia ketemu dengan tukang ahli roti dan kemudian juga juru minum itu, dia ketemu, dia cerita, mungkin dia cerita sama juru minum dan tukang roti itu. Aku masuk penjara ini karena aku difitnah, aku gak buat salah loh. Dia cerita. Dan kemudian mereka juga cerita sama Yusuf. Dan akhirnya mereka bermimpi dan menceritakan mimpinya. Terjadilah sesuai dengan mimpinya. Juru minum itu kembali, juru roti itu dihukum mati. Yusuf bilang apa sama sang juru minum itu? Ingat sama aku ya. Kamu kan dekat sama raja, tolong kasih tahu, saya nggak salah, keluarkan saya dari tempat ini. Berapa tahun diingat? 2 tahun nggak diingat.
Sudah buat baik, nggak diingat. Sakit enggak? Tanyakan istri-istri, sudah masakin enak-enak, tiba-tiba suami datang, sorry ya aku sudah makan tadi. Itu sederhana Bapak Ibu, tapi nyelekit, betul nggak? Ngerti yang ini tak kata masak, no, gak ngerti pegel ya apa. Betul nggak? Sederhana itu aja kita rasa sakit loh, apalagi yang dialami oleh Yusuf loh. Bayangin Bapak Ibu. Tapi suatu ketika, akhirnya Yusuf memenuhi apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupannya. Seperti kata pengkhotbah, Yusuf tidak tahu bagaimana cara Allah bekerja dalam hidupnya. Kalau saya jadi Yusuf, pinginnya gimana Bapak Ibu? Selesai mimpi, berapa tahun kemudian langsung jadi kenyataan yang baik, betul nggak ya? Gak perlu soro-soro. Betul nggak? Kalau kita mau begitu, betul nggak? Tapi kadang-kadang Tuhan itu buat seperti kehidupan kita itu kayak plot twist. Kadang-kadang itu berubah sedemikian rupa cepatnya. Jadi kehidupan yang enak, kemudian Tuhan banteng sedemikian rupa jadi hidup yang begitu sulit dan sukar. Bapak Ibu, itulah realita. Tapi apa yang menarik dari kisah Yusuf ini? Bapak Ibu kalau baca kisah ini selanjutnya, ada satu kalimat yang menarik. Dari kitab Kejadian pasal yang ke-39 ini. Yaitu pada ayat yang kedua sampai yang ketiga dan 21. Kita baca ya bagian yang saya tuliskan itu ya. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, ya. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat apa? Tuhan berhasil. Ini kuncinya Bapak Ibu. Yusuf mengalami begitu banyak pergumulan, perjuangan. Tuhan jungkir balikkan kehidupannya. Tuhan ubah kehidupannya dalam waktu yang begitu luar biasa cepat. Tetapi kenapa dia bisa bertahan? Kenapa dia tetap bisa melakukan yang terbaik? Karena Alkitab berkata, ini 4 kali sampai diulangi di pasal yang sama. 4 kali, ini artinya apa? Ini penting, ini perhatikan. Nah kalau di Alkitab itu salah satunya, kalau kita baca Alkitab, kalau ada kalimat sesuatu yang terus diulang, itu biasanya menunjukkan ini penting, ini perlu diperhatikan. Dan di sana dikatakan sampai diulangi 4 kali, yaitu apa? Tuhan menyertai. Oh Bapak Ibu, ini sesuatu yang sangat dahsyat menurut saya. Di dalam semua perjalanan pergumulan hidup yang dijalani oleh Yusuf, Yusuf tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai dia. Pergumulan sebesar apapun dalam kehidupannya, Yusuf tahu ada Tuhan yang menyertai dia. Menurut saya ini adalah sesuatu yang penting untuk kita pahami dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang mungkin kita bertanya, kenapa sih Pak plot twist itu terjadi dalam kehidupan kita? Kenapa sih Pak plot twist itu, perubahan yang mendadak itu terjadi dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, saya mau ajak kita untuk merenungkan, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita? Apa sih mau Tuhan? Apa sih maksud Tuhan? Bapak Ibu, yang pertama, ketika Tuhan mengizinkan plot twist itu terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya itu adalah pengingat kepada kita semua bahwa dunia ini dipenuhi dengan ketidakpastian dan kita hanya menemukan kepastian di dalam Tuhan. Nah itu Bapak Ibu Saudara, itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, dunia ini adalah dunia yang katanya adalah kita hidup di dunia yang namanya VUCA. Wih, VUCA-nya apa Pak? Nek Bika saya tahu Pak, itu makanan enak gitu ya. Tapi nek VUCA ini gak ngerti aku Pak. VUCA itu Bapak Ibu memang ini bahasa Inggris gitu ya. Itu ada volatility, complexity, uncertainty, ambiguity. Nah itu apa sih? Ini Bapak Ibu, ini adalah bicara tentang bahwa kita hidup itu di dunia yang apa? Di dunia yang kondisinya itu bergejolak. Terus menerus naik turun, betul nggak? Nggak stabil, naik turun begitu ya. Itu artinya apa? Kita itu hidup di dalam dunia yang kompleks. Kita hidup di dalam dunia yang nggak jelas, ambigu. Antara A dengan B itu nggak jelas lagi. Antara benar dengan salah itu sekarang itu nggak jelas lagi batasannya, betul nggak? Banyak hal di dunia ini yang begitu membingungkan kita. Kalau dulu kita bisa berkata, A ini benar, B itu salah. Tapi kalau sekarang nggak bisa kayak gitu. Banyak yang membingungkan, begitu ya. Ada begitu banyak hal yang kompleks dalam kehidupan kita. Banyak pilihan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika saya masih kecil dulu saya ingat itu kalau beli sabun itu ya sudah jelas.
Mereknya itu cuma terbatas 2. Betul nggak ya? Pergi ke warung disuruh ibu gitu ya. Pergi ke warung, beli sabun gitu. Itu mereknya cuma 2, nek zaman saya itu. Look sama Gift. Itu tahun 80-90 gitu. Sing anak-anak kelahiran itu enggak, yang kelahiran di atas 2000 pasti nggak tahu ya. Tapi masih ada beberapa ya. Bapak ibu nggak milih. Nang warung, bu beli sabun. Apa ditanya sama Gift atau Lux? Gift. Pulang. Sekarang pergi ke Indomaret, pergi ke beberapa minimarket dan sebagainya. Mau beli sabun. Mereknya. Terus kemudian dilihat milinya. Terus kemudian dilihat kelebihannya. Terus kemudian paling penting ibu-ibu dilihat apa? Betul ya? Bahkan kadang-kadang kacek 500 saya gak situ tuku. Betul ya? Terus wani pindah ke toko yang lain gitu ya. Itu loh milih cuma sabun, saiki lho dadi angel. Kenapa? Karena dunia ini jadi kompleks begitu ya. Iku baru urusan sabun, durung urusan sing liyan. Bapak Ibu lihat, dunia ini penuh dengan begitu banyak tawaran, begitu banyak hal yang membingungkan, begitu banyak hal yang tidak pasti dalam kehidupan ini, betul enggak? Jadi ketika Tuhan mengizinkan plot twist dalam kehidupan kita, Tuhan mau katakan gini, di dunia ini enggak ada yang pasti. Hanya satu yang pasti, yaitu Allah itu sendiri. Hanya ada yang pasti, yaitu Tuhan itu sendiri. Sehingga Ibrani 13 ayat 8 berkata apa? Mari kita baca bareng-bareng. 1, 2, ya. Yesus Kristus tetap sama, baik apa? Kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi plot twist dalam kehidupan kita itu mengingatkan kita apa? Gak ada yang pasti. Dan hanya Yesus saja yang pasti dalam hidup kita. Bapak Ibu, ini luar biasa. Yang kedua, loh kok Tuhan kasih plot twist ya dalam hidup saya. Yang kedua Bapak Ibu, apa itu? Next. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa Tuhan izinkan plot twist dalam kehidupan kita? Plot twist itu diizinkan oleh Tuhan, supaya kita tahu siapa yang berdaulat atas kehidupan kita. Seringkali kita merasa bahwa saya berdaulat atas hidup saya. Saya yang menentukan hidup saya. Apapun yang saya pilih itu yang terjadi. Apalagi kalau sekarang ada kalimat, ada uang, ada kuasa. Kalau saya punya uang, saya bisa buat apapun. Saya bisa bertindak apapun. Saya bisa melakukan apapun. Bapak Ibu saya mau katakan, Tuhan tidak setuju dengan itu. Ketika kita merasa bahwa saya bisa mengandalkan diri saya bisa mengandalkan kompetensi saya bisa mengandalkan kemampuan saya bisa mengandalkan kekuatan saya bisa mengandalkan kesehatan saya. Tapi saya mau katakan, engkau tidak akan berdaya dengan kedaulatan Allah. Karena itu kalau di dalam Daniel pasal 2 ayat 21, mari kita baca bareng-bareng 1, 2, iya. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberikan hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Saya mau tanya, siapa yang bisa mengubah waktu? Siapa yang bisa merubah saat? Siapa yang bisa memecat dan menaikkan dan menurunkan seseorang? Kekuatan manusia? Kekuatan Tuhan. Kalau hidup kita sekarang berada di dalam plot twist-nya Tuhan, percayalah, Tuhan masih bisa mengontrol apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang memegang kehidupan kita. Apapun yang Anda alami hari ini, Tuhan yang mengendalikan kehidupan Anda. Tuhan yang berdaulat atas kehidupan Anda. Dan tidak ada satupun kekuatan yang bisa melawan kedaulatan Dia. Bapak Ibu, ini penting dalam kehidupan kita. Untuk kita sadari. Yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini. Plot twist itu adalah pengingat. Pengingat apa? Mari baca bareng-bareng. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti apa? Tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancangan. Plot twist terjadi karena apa?
Karena kita tahu bahwa rancangan Tuhanlah yang seharusnya tergenapi dalam hidup kita. Bukan rancangan kita. Seharusnya keinginan Tuhanlah yang terjadi dalam keinginan kita. Bukan apa yang kita mau. Itu yang harusnya kita sadari ketika kehidupan kita berubah sedemikian rupa. Ingat, rancangan Tuhan sedang digenapi atas kehidupan kita. Bukan keinginan kita. Bapak Ibu, yang keempat apa sih? Yang keempat adalah, plot twist itu adalah pengingat bahwa hidup kita itu belum selesai dibentuk sama Tuhan. Tuhan belum selesai dengan kita. Tuhan belum selesai membentuk kehidupan kita. Tuhan belum selesai membentuk karakter kita. Yesaya berkata kita ini seperti tanah di tangan penjunan. Dan dia sedang membentuk kita, dia sedang membuat kita, dia sedang memahat kita. Kehidupan kita sedang ditata oleh Tuhan. Kenapa kadang-kadang Tuhan mengizinkan plot twist dalam kehidupan kita? Karena pembentukan Tuhan dalam kehidupan kita ini belum selesai. Anda dan saya belum selesai pembentukannya. Tuhan mungkin kasih kepada kita orang yang bencekno setiap hari ditemoni. Mungkin kita dipertemukan dengan tetangga yang, waduh, toksik banget gitu. Kita mungkin bertemu dengan teman, kita mungkin di tempat kerja ketemu dengan orang yang toksik gitu. Kita mungkin berada di satu lingkungan yang toksik gitu. Ini bahasanya anak remaja. Yang beracun, yang sifatnya negatif. Kita mungkin bertanya, Tuhan kenapa aku ditaruh di lingkungan seperti itu? Tuhan kenapa saya kok gak ditaruh aja di lingkungan yang baik-baik? Kenapa Tuhan taruh seperti itu? Tuhan mau katakan gini, sebab melalui hal seperti itulah aku sedang membentuk karaktermu. Melalui situasi itulah aku sedang membentuk dirimu. Kenapa sih Tuhan aku dapat istri kok cerewetnya kayak begini? Ya Tuhan mungkin sedang bentuk kita untuk jadi orang yang sabar. Tuhan sedang bentuk kita untuk jadi orang apa? Belajar lebih banyak mendengar daripada bicara. Jadi bapak-bapak kalau punya istri yang punya kelebihan kosakata, nggak apa-apa, syukuri. Ya, syukuri karena itu menjadikan kita itu berlatih untuk lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Ibu-ibu mungkin, kenapa sih suamiku kok lelete, minta ampun. Dimintain tolong ini, Pak bantu ya, Pak iki lo angkatan, akhirnya diangkat dewe. Waduh, terus kita tanya, aduh Tuhan kenapa kok punya suami kayak lelet kayak gini Tuhan. Mungkin ibu-ibu sedang diajar untuk apa? Dan kesabarannya tambah tebel. Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi sesuatu dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan belum selesai bentuk kita. Tuhan belum selesai dengan diri kita. Tuhan belum selesai dengan apa yang rencananya akan digenapi dan melalui kehidupan kita. Belum selesai. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, saya yakin dan percaya kita semuanya sudah pernah ngalamin yang namanya plot twist. Kapan itu Pak? Pada waktu awal tahun 2020, akhir tahun 2019. Yaitu apa? Pandemi. Bapak Ibu saya yakin pada waktu itu kita semuanya sudah punya rencana, wah saya mau kerja di sini, saya mau buat ini. Mungkin ada yang sudah punya rencana liburan di tahun 2020, betul ya? Mungkin ada yang punya, wah saya mau ke sana ke sini, saya mau buat ini, itu tuh dan sebagainya. Bapak Ibu ketika itu terjadi, semua berubah, betul enggak? Ada yang menyangka bahwa awal tahun 2020 khususnya di Indonesia pada waktu itu, bahwa kita semuanya akan berada di rumah. Enggak bisa kemana-mana. Bahwa kita akan sekolah dari rumah, bahwa kita akan kerja dari rumah, semuanya di rumah. Ya kalau di rumah itu yang diteponi penuh dengan sukacita. Kadang-kadang sing temoni ya pasangan sing merengut. Nek diajak ngomong sengak. Kate metu gak iso, kate ngopi nang warung ya gak oleh. Betul lah. Kehidupan kita begitu berubah sedemikian rupa pada waktu pandemi, betul lah. Semuanya berubah sedemikian rupa, sebagaimana cepatnya berubah. Betul nggak? Kita yang kadang dulu lihat orang pakai masker itu merasa aneh. Semuanya pakai masker pada waktu itu. Malah sih nggak pakai masker itu dianggap aneh. Betul nggak? Berubah semuanya, segalanya berubah. Kita semua ngalamin itu.
Oh Bapak Ibu, pada waktu pandemi itu saya ngalamin sesuatu yang, kalau saya boleh sharing, kami juga ngalamin plot twist yang luar biasa di situ Bapak Ibu. Awal-awal itu, pada waktu bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, ternyata disamperin saya sama COVID-nya. Kaget Bapak Ibu Saudara. Itu plot twist besar juga dalam hidup saya. Kenapa? Karena pada waktu itu orang itu kalau sudah kena COVID, itu pikirannya sudah macam-macam. Termasuk apa? Cepat pergi ke rumah Bapa di surga. Wah itu plot twist yang berat Bapak Ibu. Terus kemudian apa? Ada yang berkata itu bentuk kutukan. Waduh terkutuklah saya pada waktu itu. Coba bayangin Bapak Ibu, orang melihat saya mungkin pada waktu itu, ini katanya rohaniawan, sering pelayanan, nah kok kena COVID, jangan-jangan, ya jangan memang. Bapak Ibu Saudara, wah itu beban berat sekali. Nah pada waktu itu Bapak Ibu Saudara ingat saya itu diangkut berdua sama istri pakai ambulan. Itu plot twist yang luar biasa. Saya nggak pernah nyangka naik ambulan Bapak Ibu Saudara. Dibawa ke satu tempat untuk diisolasi di sana. Waduh itu kami harus terpisah dengan anak-anak kami. Itu berat sekali. Itu setiap malam itu kami doa bersama sambil nangis. Tiba-tiba dengar anak kami yang nomor 1 kena juga. Dikirim juga ke tempat kami. Nah anak saya yang nomor 2 itu masih kecil, masih SD kelas 2 atau kelas 3 waktu itu. Bapak Ibu Saudara bingung, mau tinggal sama siapa? Tinggal di gereja nggak bisa, di pastori sudah nggak bisa. Mau dikirim ke mbahnya Mbak Utinya waktu itu yang masih hidup itu kena stroke. Nah kalau ternyata dia bawa, kemungkinan yang kasihan mbahnya kan, ada komorbid. Opungnya yang dari Medan berkata, sudah terbangkan saja ke Medan, masalahnya nggak boleh ada penerbangan. Nah ya apa Bapak Ibu? Sampai akhirnya Tuhan tolonglah apa yang terjadilah. Anak saya kemudian dia bersyukur, kemudian dibilang, dicek, oke, ternyata dia nggak kena, sudah boleh ikut sama mbahnya. Bapak Ibu Saudara kami harus berpisah, itu sakitnya minta ampun hati ini. Sudah kemudian Bapak Ibu Saudara sudah sembuh, mau pulang, itu masih dipikirkan orang, ini pembawa virus gitu loh, ojo cici, hati-hati, ya, pembawa virus kematian ini, gitu ya. Itu sudah nggak enak Bapak Ibu. Terus apa yang terjadi? Karena gereja nggak bisa kita balik lagi ke pastor gereja kemudian bilang Pak Jimmy, karena istri saya yang pelayanan di gereja ya, bukan saya. Kemudian gereja itu punya inisiatif baik. Pak Jimmy sama Bu Diana, kami akan siapkan rumah kontrakan ya di dekat gereja supaya bisa tetap pelayanan. Kami mikir gini, kondisi kayak gini nggak pernah tahu sampai berapa lama. Sewa rumah itu nggak murah. Terus kemudian mungkin setiap tahun itu bisa naik. Berapa banyak juga nanti beban gereja. Kami tahu gereja pasti melakukan yang terbaik. Mereka mungkin harus bergumul sekalipun mereka akan coba lakukan membantu. Tapi kemudian kami berpikirlah, suatu saat juga nanti kalau nggak cocok harus pindah lagi. Nah kalau setiap tahun, 2 tahun sekali harus pindah, kami itu bukannya semakin muda, kami itu akan semakin tua. Angkat-angkat barang, oyong-oyong barang, sampai bangkai ini sok melengkung dewe gitu. Bapak Ibu terus kita kemudian mikir, ya sudahlah kita pakai rumah. Nah kebetulan tahun 2019 kami sudah selesai bangun rumah, tapi gak ada isinya, kosongan. Terus gimana cara ngisinya? Tempat tidur butuh 3, itu belum yang lainnya. Lemari baju gak ada, semua gak ada. Bapak Ibu Saudara, terus kemudian pada waktu itu semuanya gak ada. Kita bilang sampai gini, Tuhan gimana nih ceritanya? Bulan Agustus kami harus masuk rumah itu. Tapi awal Agustus itu tidak ada apa-apa di rumah itu. Tapi gak tahu kayak cara Tuhan gimana. Terus tiba-tiba ada banyak pamflet atau itu banyak di media sosial itu ya. Wah ini diskon, barang diskon. Ada sebuah toko yang perlengkapannya itu luar biasa bagus tapi diskonnya itu besar. Dan kalau harga aslinya mungkin nggak akan saya lirik sama sekali. Tapi masalahnya meskipun diskon 50-60%, uangnya dari mana? Itu masalahnya di situ. Tapi nggak tahu, tiba-tiba Tuhan kasih.
Tuhan kasih, Tuhan kasih, Tuhan kasih, selesai semuanya cukup kebutuhan dasar. Terus masalah kedua apa? Rumah kami jauh dari gereja. Sepeda motor memang ada 2. Anak saya masih SMP, gak boleh naik sepeda motor. Mamanya gak berani naik motor. Terus minta apa sama Tuhan? Tuhan kasih mobil. Ini pandemi, tekondi. Tuhan gak ngerti ini. Ini kami kalau mau ke gereja, mosok saya ngimbal 2 kali Tuhan naik sepeda motor. Gak bisa-bisa 3 kali, saudara. Karena anak saya sudah lumayan besar. Mosok naik sepeda motor ngimbal karena gak bisa. Tuhan tolong, kayak apa inilah Tuhan. Tuhan kasih saya lah mobil. Tapi Tuhan senyum sama saya. Lu wong kon lu gak iso nyetir mobil. Jaluk mobil. Sing bener Jim gue. Dalam hati saya ya bener Tuhan. Biar aku dikongkon belajar mobil. Gak gelem belajar aku ya. Kok ya bodoh nih dulu gitu ya. Saudara, tapi gak ngerti cara Tuhan luar biasa. Tiba-tiba Tuhan sediakan. Tanya dari mana uangnya, jangan tanya saya. Tanya sama Tuhan yang ngasih. Saya nggak ngerti Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba pada waktu itu ada yang bilang, nanti disediakan mobil untuk Haji. Terus saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Dan itu menjadi milik pribadi. Karena saya harus ngurus atas nama saya diri saya langsung. Saya nggak ngerti uangnya dari mana. Tuhan sediakan. Bapak Ibu Saudara, dari situ saya belajar banyak hal. Tuhan kadang-kadang menghadapkan kita pada begitu banyak kondisi yang begitu cepat berubah. Kadang-kadang kita nggak sanggup, kadang-kadang kita harus berurai air mata, kadang-kadang kita harus menangis setiap hari, kadang-kadang kita harus menjerit sama Tuhan, kadang-kadang kita akan berkata, Tuhan saya nggak sanggup, kalau hidup seperti ini rasanya saya lebih baik tidak hidup Tuhan. Ketika Tuhan merubah begitu banyak kehidupan kita, kita mungkin berkata, Tuhan saya nggak sanggup. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengizinkan semuanya itu, kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Ketika Tuhan mengizinkan semuanya itu, kita tahu bahwa Tuhan itu yang berdaulat atas semuanya. Ketika Tuhan mengizinkan semuanya itu, kita tahu bahwa rancangan Tuhan jauh lebih baik daripada rancangan kita. Ketika Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi, Tuhan mau supaya kita mau dibentuk sesuai dengan kehendaknya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, satu kalimat penutup saya mau katakan. Hidup ini memang diwarnai dengan ketidakpastian dan kejutan. Tetapi selalu ada Tuhan yang menyertai. Selalu ada Tuhan yang menyertai. Itulah jaminan buat Anda dan saya. Siapa yang menjamin? Dia yang tidak pernah berubah. Dia yang berdaulat. Dia yang punya rancangan terbaik. Dia yang membentuk kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini mungkin kami sedang menghadapi plot twist yang Tuhan izinkan. Kami menghadapi sebuah perubahan yang tidak terduga, yang kami tidak bisa antisipasi. Keluarga kami sedang menghadapi itu. Di pekerjaan kami sedang menghadapi itu. Di sekolah kami sedang menghadapi itu. Di kehidupan keseharian kami sedang menghadapi itu Tuhan. Tuhan, kalau kami sedang menghadapi semuanya itu, kami percaya bahwa Engkau Allah yang tak pernah berubah. Engkau Allah yang berdaulat. Engkau Allah yang punya rancangan terbaik. Dan Engkau sedang membentuk kehidupan kami. Tuhan, tolong kami meyakini itu. Bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami. Dan senantiasa ada untuk kami. Menyertai kami. Dan bahkan menggandeng kami. Bahkan Engkau juga siap untuk menggendong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebenaran firman-Mu sudah hamba-Mu beritakan. Dan biarlah hanya kemurahan-Mu saja yang bekerja dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.